Ya, kembali lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso. Kali ini ada unit Mobilio yang mau saya sharing. Di minggu ini banyak sekali masalah di rem-reman teman-teman ya. Brio yang berat karena remnya macet. Kemarin kita ganti kampas rem, kita review kondisi piston remnya seperti apa. Dan ini Mobilio juga, tahunnya 2000 dulu. Kalau mau lihat nomor rangka di sini teman-teman ya. 2016 ini ya nomor rangka ya di sini ya. 2016, kilometernya kisaran 154.000. Kelihatan ya. Mengeluhkan remnya ambles ya, pedal rem itu ambles. Saya sendiri pakai mobilnya itu enggak berani karena ambles-ambles itu loh. Blong ibaratnya ya, blong. Itu kemungkinan besar ya teman-teman, kalau kondisi rem ambles atau blong itu kemungkinan besar ada yang masalah dari master rem. Tapi kalau selain master rem masalah, misalkan master remnya masih bagus ya, bisa dari piston remnya ini yang bocor minyaknya, dan juga bisa dari selang-selangnya ini. Ini mobilnya piston-pistonnya aman semua. Ya, informasinya mobil ini sudah pernah ganti master rem di tempat lain, tapi ya seperti itu, tidak bisa maksimal, ambles lagi dan tidak pakem. Itu yang mau saya sharing ke teman-teman. Ini kalau teman-teman ada masalah dari master rem mobil teman-teman, terutama Mobilio ya, yang sering terjadi, makanya sampai di recall untuk beberapa keluaran mobilnya yang kena recall itu generasi awal sampai 16 kalau tidak salah. Itu kalau ada masalah dari master rem, kalau bisa itu dibelikan yang original. Karena kenapa? Ini menurut pengalaman saya sendiri, waktu sudah buka sendiri ini, bahkan masih di dalam itu, kalau diganti merek biasa atau yang persamaan itu tidak bakal bisa pakem remnya ambles, dan juga remnya dalam, ibaratnya tidak pakem lah, kayak rem blong lah ibaratnya. Itu yang sering terjadi ya. Itu karena terjadinya kenapa ya, karena ganti yang biasa ya. Ini yang saya mau sharingkan teman-teman untuk mengatasi atau mengidentifikasi atau analisa dari master remnya atau booster remnya, bisa dilihat secara visual ya. Ini kondisi master rem. Ini minyak saya, ini bekas, ini punya pelanggannya ya. Kalau saya secara visual nggak bisa analisa kalau ini asli apa enggak ya. Ya cuman dari harga sih separuhnya harga asli. Ini teman pelanggannya beli 700 ribuan dan tetap masih ambles. Sudah ganti 2 kali nih informasinya. Nah, kondisi booster remnya seperti ini. Dan juga tadi di dalam booster rem ini kita sedot ya, itu minyak remnya segini teman-teman. Minyak remnya segini, ini tumpah tadi malahan. Tadi segini ya minyak remnya. Hampir 2 botolan ya. 2 botolan yang ada di dalam booster rem. Ya, minyak rem ini kenapa ada masalah di booster rem, kok bisa ditampung sama booster rem? Karena sealnya master rem ini di dalam ini ada sealnya lagi ya. Ini ada sealnya lagi. Itu yang masalah yang bikin remnya minyak remnya keluar cepat habis dan juga ngentong atau tertampung di sini. Ya, ini kalau anjuran dari Honda standarnya, bila ada minyak rem di sini yang sudah nampung di sini di dalam booster rem, itu disarankan ganti master dan juga booster yang harganya notabene mahal. Makanya kalau yang di recall itu ya, yang di recall itu sebenarnya kalau booster remnya belum terkena minyak rem, belum ada bocor minyak rem, itu diganti master saja ya. Tapi kalau di dalamnya ini kita masuki entah tisu atau dipstick oli, itu ada tetesan minyak ya, seperti minyak seperti ini gini aja, itu disarankan untuk ganti dua-duanya, ini dan ini ya. Ini saya tidak bisa menunjukkan untuk part numbernya ya teman-teman. Teman-teman bisa pesan
yang original itu bisa pesan ke dealer atau toko-toko spesialis Honda sesuai dengan nomor rangka ya, sesuai dengan nomor rangka dan juga harganya yang masuk akal. Di Honda ini kisaran 1.650.000-an kurang lebihnya. Master rem atas, master rem Honda Mobilio 2016. Ya. Untuk boosternya lebih mahal, 1.760.000-an. Ya, saya sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menunjukkan part number karena tiap mobil beda-beda. Sistem rem teman-teman, saya viewernya kalau bahas rem itu sepi tapi tidak masalah, yang penting saya membagikan ini karena rem itu buat keselamatan teman-teman, jadi harus dipantau yang lebih akurat lagi. Ini booster remnya ya, harganya 1.670 atau 1.760 gitu loh ya. Ini kalau sampai bocor seperti ini, sampai ada di dalam tabung dari booster, itu pasti dari sealnya ini tadi yang masalahnya di dalam ini ya. Tapi kalau cuman segini aja, yang di luaran ini aja yang kena seperti tetesan, itu tidak mesti bocor dari sealnya master rem teman-teman. Ini bisa karena faktor ngisi minyak remnya terlalu penuh, lebih dari batas maksimal ini, sehingga dia meluber ke sini, terus bikin ininya kena minyak rem sehingga catnya mengelupas. Ini yang sering terjadi dialami sama Honda Mobilio, Brio juga, BRV juga. Jadi ngisinya minyak rem itu jangan terlalu penuh. Saya contohkan ke Civic ini. Ini Civic ini habis kuras minyak rem juga. Nanti itu juga Mobilio. Teman-teman ngisinya cuma di sini aja ya. Jangan terlalu penuh. Ini kan ada batas maksimal ya, segini aja, jangan terlalu sampai segini ya kan. Kalau terlalu penuh segini, kalau karetnya ini tidak kuat, begitu ditutup kena goyangan mobil, kena goyangan akan meluber ke sini sehingga minyak remnya bikin ngelupas booster remnya. Ini tak contohin lagi, isinya segini aja teman-teman ya. Ini mobil perang saya ya, mobil perang saya segini aja ya. Kalau ada teman-teman misalkan tadi ya di booster remnya ngelupas minyak rem, kena minyak rem, teman-teman bisa cek dulu level minyak remnya ya. Ini di sini kalau terlalu penuh dikurangi dulu, terus ambil busa atau spons, dilap-lapi ininya master rem sampai sini, booster rem dilap-lapi sampai bersih, terus dipantau lagi ada rembesan lagi apa enggak. Kalau misalkan masih ada rembesan atau dan ininya minyak remnya berkurang, itu fix master rem teman-teman bocor. Atau kalau enggak gitu misalkan habis dibersihkan sudah kering ya, terlalu penuh dari ngisi minyak remnya sehingga meluber dari sisi samping ini sampai sini, terus meluber ke bawah, meluber ke sini sampai bahkan ke bodinya ini, kebanyakan sampai keropos, seperti keropos karena kan catnya ngelupas karena kena tumpahan dari minyak rem ya. Itu yang sering terjadi. Mobil kayak gini nih, nah zoom ini kan mobil yang diganti tadi ya. Nih seperti ini contohnya. Ini faktornya bukan hanya dari master remnya yang bocor ya, bisa juga seperti itu, tapi juga bisa karena terlalu banyak ngisi dari reservoir minyak rem, seperti itu teman-teman ya. Jadi perlu diwaspadai, terutama teman-teman yang baru beli mobilnya, beli second, itu kalau bisa mampir ke Honda resmi untuk ngecek recallnya, terdampak recall apa enggak, atau ngecek dulu melalui website Honda. Ada di konten saya, tapi di bawah sekali itu waktu saya masih di Honda itu ngecek recall dari HP, kalau tidak salah judulnya itu bisa dicek teman-teman, baik ngecek dari HP aja, ngecek mobilnya sendiri terdampak apa enggak, bisa mengetahuinya dari web resmi Honda dan juga melalui nomor rangka mobil kendaraan teman-teman. Atau kalau nggak ribet mampir aja ke Honda bawa STNK-nya,
dicekkan itu mobilnya terdampak recall apa enggak ya. Kalau memang terdampak recall itu biasanya diganti master remnya dan tidak ada biaya. Ya itu tadi catatannya, kalau booster rem belum kena minyak itu biasanya diganti master remnya ini aja. Ya, tapi kalau sudah kena minyak diganti boosternya. Seperti mobil saya ini juga terdampak recall. Terdampak recall tapi tidak sampai ganti booster rem. Karena recall karena booster remnya tidak sampai tertumpah atau belum sampai bocor minyaknya ini. Nah, itu teman-teman bisa lebih akurat. Dan juga misalkan mobilnya teman-teman tidak ikut recall dari Honda, kalau bisa master remnya belikan yang original ya, untuk yang mobil jenis Mobilio, BRV atau Brio. Itu karena kenapa? Karena menurut pengalaman dikasih merek yang biasa, merek alternatif kurang bagus, dan juga ini bikin masalah kempos remnya, ambles ataupun tidak pakem, ataupun waktu di bleeding itu tidak bisa bagus maksimal dan selalu ada kayak gelembung-gelembung udara ya. Itu yang sering terjadi teman-teman. Jadi daripada beli double spare part, mending ditabung dulu yang agak tabung dulu uangnya buat beli yang original. Untuk rem itu hati-hati teman-teman ya. Tapi kalau mobil-mobil Jazz GT3 lama itu pakai merek Sanico atau Nissin itu masih aman, ada masalah ya. Pakai Sanico atau Nissin aman untuk Jazz model yang lama, Jazz ADSI, Jazz VTEC generasi awal, Jazz GT3. Kalau Mobilio perlu diperhatikan, bahaya sekali. Ini sering sekali saya menemukan kasus seperti ini, dari master rem bocor diganti merek biasa masih ngeluhkan ambles dan cenderung tidak pakem karena faktor dari master remnya sendiri. Oke, itu aja sementara teman-teman untuk sharing kali ini. Diperhatikan levelnya rem, dipastikan mobilnya ikut recall apa tidak, dan juga minyak remnya kalau sudah kotor kalau bisa harus dikuras biar masalah di dua konten yang sebelumnya ini tidak terjadi karena ada kemacetan dari master rem mobil teman-teman. Oke, sementara itu aja sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.